Sobat Bisik Belancaran, balik lagi bersama saya Sylvia Putri di salurannya Belancaran tentunya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu Kang Yusuf, seorang komunitas petani muda, sosok foundernya yang kita datangkan hari ini. Siapa di samping saya ada sosok founder yang sangat menginspirasi, yaitu siapa lagi ya, pasti udah gak asing nih yang suka sama pertanian, ada Pak Yusuf. Pak Yusuf ini dari komunitas petani muda Klaten ya Pak ya khususnya. Monggo Pak Yusuf bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Bisik Belancaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yusuf Mordani, biasa dipanggil Kang Yusuf gitu di teman-teman biar lebih petani, akrab ya Pak ya, petani muda Klaten begitu. Kalau secara singkat aktivitas saya sehari-hari di UIN Sunan Kalijaga Mbak. Di sana sebagai buruh lah atau ASN di sana. Nah itu untuk kegiatan sehari-hari ya jadi petani. Tapi petani yang menginspirasi ya Pak ya tentunya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Sobat Bisik, pastinya kita mau tahu nih sejarahnya bisa berdirinya komunitas petani muda Klaten ini seperti apa. Mungkin Pak Yusuf bisa berbagi cerita Pak. Baik. Iya. Singkat cerita itu sebenarnya karena berkah pandemi di tahun 2020 tanggal 17 bulan Juli. Itu kita kedatangan beberapa rekan-rekan anak muda yang punya keresahan atau kegelisahan di pertanian waktu itu. Sebenarnya awal mulanya ya karena di daerah sana itu atau di daerah Bono tepatnya itu banyak limbah tahu, limbah jamur gitu kan, sehingga mereka berpikir untuk mengolah menjadi pupuk, pupuk kompos begitu. Dari situlah kita kemudian singkat cerita di bulan Mei 2021 kita mengumpulkan sekitar 25 anak-anak muda di seluruh Klaten untuk diskusi waktu itu dengan nama ngoper atau ngobrol pertanian. Sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya Pak, saya mau tahu programnya apa aja sih Pak? Pasti kan punya visi misi juga nih Pak dari komunitas petani. Kalau visinya sesuai, alhamdulillah ini komunitas ini sudah ini Mbak, sudah berbadan hukum, bentuknya perkumpulan. Iya. Sudah legal ya Pak? Sudah legal ya. Itu per Januari 2021. Mohon maaf, Januari 2022 itu untuk resminya. Kemudian visi kita itu melahirkan 1000 petani yang mampu nanti menyediakan pangan skala nasional gitu. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama itu tentunya regenerasi petani muda. Kita tahu bahwa petani yang usianya muda, usia 18, 19 sampai 40-an lah, under 40 lah, U40 gitu kan anak gula gitu bilang. Itu jumlahnya kurang lebih sedikit sekali, 5% sampai 8% lah, menurut data Bappenas seperti itu. Nah, karena kekhawatiran itu maka kita fokus utama dari komunitas itu adalah regenerasi petani. Itu yang kedua misinya. Misi yang pertama itu. Yang misi yang kedua itu lebih ke pendampingan. Pendampingan ke petani-petani agar supaya petani itu mau beralih dari pertanian konvensional menggunakan pupuk kimia ke pertanian organik ya. Itu tantangannya luar biasa besar di situ. Yang ketiga kita fokusnya adalah perbaikan di distribusi. Karena sering kita jumpai kalau petani itu kalau organik jualnya gimana Pak? Susah ya. Ya, maka kita gitu. Misi yang ketiga itu adalah perbaikan di sektor distribusinya atau penjualan. Kalau di sektor distribusi berarti dari komunitas petani ini sudah punya wadah sendiri ya Pak ya? Sudah, kita sudah mendirikan asosiasi pasar tani. Pasar tani. Alhamdulillah per bulan apa ya? Juni akhir itu kita membentuk asosiasi pasar tani dan kita setiap minggu pagi itu di depan KPU kita selenggarakan pasar tani di depan KPU Klaten. Ya. Alhamdulillah banyak yang bergabung, tidak hanya petani muda tapi dari KWT dan kelompok-kelompok tani, ada Jari Bumdes juga bergabung di sana. Setiap minggu pagi di Car Free Day, tepatnya di depan KPU ya, depan KPU Klaten ya. Pak ya. Kalau tentunya sulit nyari ya nanti sama Kang Yusuf. Iya. Kurang lebih begitu Mbak. Iya Pak. Terus produk yang paling diunggulkan dari komunitas petani ini sendiri apa ya Pak ya? Kalau kita sih untuk produk kan aneka macam gitu, karena memang anggota kita itu dari seluruh Klaten. Mereka ada yang fokus di tanaman pangan seperti padi, kedelai dan sebagainya. Ada yang di hortikultura ya.
hortikultura. Ada juga yang fokus di pengolahan hasil pertanian gitu kan, seperti bikin keripik dan sebagainya itu. Jadi kalau produk yang kita jual di pasar tani saat ini ya, yang real kita jual itu yang pertama aneka macam beras. Beras dengan pengolahan organik lah, sehat itu. Ada mendik susu, ada beras merah wangi, ada beras rinuk rojo lele andalan Klaten gitu kan. Klaten terkenal berasnya ya Pak ya. Iya, beras rinuk terutama rojo lele yang pulen dan enak itu. Kemudian hortikultural juga seperti sayur-sayuran, terong, kemudian sawi, bayam, buah-buahan juga ada macam-macam lah. Ada melon, ada semangka, ada pepaya dan sebagainya, dan juga hasil pertanian, ya, hasil pertanian seperti keripik dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk produk yang kita jual. Berarti kalau misalkan organik itu tadi sendiri, Bapak juga nggak cuma dari tanamannya aja ya Pak ya? Dari segi pupuk apa segala macam juga diolah sendiri otomatis. Atau bagaimana Pak? Iya otomatis. Jadi kemarin kita sedikit cerita ya Pak ya. Kemarin kita memberangkatkan 2 orang dari tim kita, kebetulan pengurus ya, ketua sama bendahara ke Bapeltan, Balai Pelatihan Pertanian di Temanggung, Soropadan. Gitu. Itu di sana diajari tentang bagaimana produksi atau membuat pupuk organik. Yang kedua itu bagaimana metodologi pertanian. Nah, yang menarik di metodologi pertanian itu yang kemudian kita tawarkan ke desa-desa itu adalah bagaimana mengelola lahan dengan cara-cara organik. Mulai dari produksi mikroorganisme sendiri gitu kan, sebagai bahan untuk membuat pupuk starter begitu. Kemudian bikin pupuk cair, pupuk padat, kemudian memproduksi pestisida nabati, kemudian zat penumbuh tanaman atau ZPT, dan metodologi pertanian yang lain. Nah, kita alhamdulillah di tahun pertama itu demplot di 5 lokasi di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Jatinem ada, Kecamatan Karangnem ada, Polan Harjo, dan di Wedi itu. Dan alhamdulillah sukses gitu kan, sukses untuk demplot itu. Jadi yang kemarin kita tawarkan, otomatis kalau kita pengen organik ya semua yang kita kerjakan ya organik ya. Dari pupuknya, dari pestisidanya, dari zat penumbuh tanaman dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Berarti otomatis kalau misalkan jenengan sebagai pendamping para petani-petani, berarti jenengan juga mengajarkan bagaimana sih caranya kalau petani itu biasanya kan kalau kita mau garap sawah kan pasti kosnya besar ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan jenengan sebagai selaku founder terus mengajarkan organik segala macam, ada tipsnya pasti Pak. Jenengan ngasih tips ke para petani ini apa aja nih Pak? Kebetulan salah satu penasihat kami itu Pak Lele dari Karanglo itu punya istilahnya yo program yang medit irit jadi duit gitu kan. Medit itu bukan berarti pelit gitu kan. Cuma soal inovatif banget ya Pak. Iya betul. Jadi bagaimana supaya agar petani itu kos untuk pupuk, pestisida itu tidak ada, artinya bisa memproduksi sendiri, ada sih, tapi tidak sebanyak kalau dia membeli langsung, membeli pupuk. Kita tahu bahwa subsidi pupuk kimia itu di Indonesia kan sudah dikurangi, banyak sekali, dan harganya kalau beli yang non subsidi itu mahal gitu kan. Nah, sehingga kita bantu petani untuk memproduksi pupuk sendiri dari bahan baku yang sebenarnya sangat melimpah di sekitar mereka, dari kotoran hewan, dari limbah-limbah perusahaan itu kan, itu bisa kita olah menjadi pupuk organik cair maupun padat. Samping itu bahan baku yang lain seperti pepohonan ya, buah-buahan seperti buah mojo, kemudian buah sukun ya, kita bisa gunakan untuk sebagai pestisida nabati. Bisa diolah lagi ya bisa, Pak ya? Bisa. Artinya bahan baku untuk membuat itu tuh melimpah sebenarnya, hanya saja memang banyak ya Pak di sekitar kita tanpa disadari teman-teman. Betul. Jadi alhamdulillah dari Bapeltan itu kita dapat ilmu ya, dari mulai bikin pupuk organik, bikin pestisida itu kemudian kita praktekkan dan kita ajarkan kepada petani-petani. Walaupun sebenarnya dari petani itu ada juga yang sudah tahu gitu kan. Cuman kadang-kadang karena nggak ada temennya, belum males dibuktikan itu kan. Jadi males dan belum yakin gitu loh. Jadi dengan gitu, adanya komunitas petani ini, petani-petani daerah Klaten juga jadi tahu ya Pak, ya, gimana caranya ngolah bahan bakunya tuh sendiri secara organik. Dari yang itu tadi Pak, di desa-desa daerah Klaten apa sudah diterapkan? Mungkin di daerah Blancaran ini sendiri Bapak udah bikin pupuk
Kalau di Yang bisa Belanjaran diterapkan? kemarin alhamdulillah kita kerjasama dengan UMS dan Oh, UNS UMS. juga, itu pengabdian masyarakat. Iya. Itu kita bikin tahap awal ini, Ya. itu bikin pengembangan mikroorganisme nitrobakter namanya. Dari 5 liter menjadi 120 liter. Yang itu nanti kita gunakan untuk membuat pupuk padat maupun cair gitu. Dikembangkan lagi ya. Jadi intinya mulai dari starternya itu sampai pupuknya kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Bahan bakunya kan banyak melimpah. Iya, betul, gitu, betul, ya. betul. Tanpa disadari Gitu. di sekitar kita sangat banyak ya. Pak? Banyak, iya, iya. Berarti kalau dari 5 liter bisa jadi sekian liter itu, 120 gitu ya. berarti memang kalau pupuk itu lebih bikin sendiri lebih ngirit banget ya Pak? Iya, otomatis. Iya, otomatis lebih ngirit, Iya. otomatis lebih ngirit. Karena daripada membeli dengan harga sekian-sekian, mending produksi sendiri dan bisa dinikmati oleh banyak petani tentunya. Jadi seperti itu, Mbak Sylvia. Iya. Terus kan kalau misalkan musimnya di Indonesia itu panas-panas sekali, Iya. hujan-hujan sekali. Pastinya kan komunitas petani juga itu toh Pak punya schedule nih kalau kemarau kayak gini nih kita Iya. menanam apa ya? Iya, betul. Biasanya apa Pak kalau kemarau? Ya, kalau kemarau sih, kalau ini tergantung pengairannya sih. Oh, Nah, pengairan. kemarau pun kalau di daerah yang dialiri mata air kan, iya, kita iya. tahu Klaten itu banyak mata air, ya bisa tetap padi sih. Oh, Tapi kalau yang kesulitan barangkali bisa ke jagung, kemudian kedelai dan lain sebagainya. Horti juga bisa. Tergantung pengairannya sih. Ada yang pengairannya setiap tahun itu ada terus, ada yang pengairan irigasi teknis, ada yang pada hujan dan macam-macam. Gitu. Nah, kalau soal itu petani lebih yang di daerah masing-masing karena tiap daerah punya bahasanya kearifan lokal, punya iya. kebiasaan masing-masing. Mereka lebih paham. Iya, pasti Ya, petani yang iya. lebih ngerti ya Yang Pak ya. mau kita ajak itu ya lebih ke organik dan membuat produksi pupuk, kemudian pestisida sendiri. Iya. Oh, kalau dari komunitas petani muda ini sendiri pencapaian terbesarnya apa Pak sampai sekarang ini? Waduh, apa ya? Yang paling besar itulah Pak. Kalau saya Apa, Pak, sih kira-kira? sederhana. Iya. Mulai banyak indikasinya ya, Iya. mulai banyak anak muda yang mau merapat ke tertarik kita. gitu ya, Pak, ya? Alhamdulillah kemarin kita buka open recruitment lah, Ah. oprek biasanya anak muda Oprek. sekarang. Itu yang mendaftar 29 orang, yang paling muda 18 tahun, ya. Yang paling tua itu 36 tahun. Tapi rata-rata kalau di rata-rata usianya ya antara 20 sampai 25. Nah, insya Allah tanggal 8 kita akan makrab ya, Oh, ketemu sambil ya, Pak, open mic bincang-bincang. ya, open mic di Desa Tibayan gitu. Kita mau kalau bahasa orang Jawa mudoroso itu kan, curhat apa sih kecenderungannya apa? Karena ternyata di Klaten ini masih banyak yang ada kecenderungan di pertanian anak-anak muda itu. Dari usia mereka loh ya, yang 18, 19, 20-an, 5, terus yang paling tua, yang 30 ke atas itu cuman beberapa orang saja. Tapi Cuma yang rata-rata muda itu malah lebih tertarik ya Pak ya? ya itulah yang menjadi pencapaian terbesar kami karena dari visinya melahirkan 1000 petani ini sudah semakin nyata gitu loh. Iya. Yang penting mereka deket dulu ya, Iya. mau Suka mau dulu iya ya, Pak, suka ya? dulu karena kurang lebih itu yang cara yang paling mudah. Kalau sudah deket ya merapat, kalau yang jauh mendekat merapat melihat membeli kan gitu. Iya, betul Nah sekali. gitu kan lebih Tertarik ya, Pak, bahasanya ya, jadinya. orang bakulan gitu kan. Orang jualan kan gitu. Iya, betul Jadi sekali ada Pak. 29 yang kalau dulu kita pas pengurus pertama oprek itu yang muda sedikit, kurang lebih ya hanya 10-an. Nah, sekarang 29 itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Kalau yang lain pendampingan di sekitar berapa desa? 3 desa lah. 3 desa lebih gitu kan. Dan beberapa poktan itu. Tapi kalau saya ceritakan nanti panjang ini karena iya. Karena kegiatannya durasi ya, Pak. iya, alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima lah ya, indikasinya begitu. Pak Barnet, yang bekerja sama Mas Yusuf, Oke. yang sudah menjalin kerjasama kemana saja. Oke. Berapa habis itu closing ya. Oke. Ya. Untuk closing nanti Mas Yusuf ada pesan yang mau disampaikan Pak Jagan atau apa? Iya. Oke, lanjut. Oke Bapak, dari komunitas petani muda ini sendiri sudah bekerja sama dengan pihak mana saja ya Bapak? Oke, ini pertanyaan yang tepat Iya. sesuai dengan roadmap kita. Ya. Jadi komunitas petani muda Klaten itu punya roadmap selama 5 tahun. Peta jalan yang pertama adalah organisasi yang baik dulu, ya, solid. Gitu. Alhamdulillah sudah tercapai. Sudah solid ya, Sudah Pak, ya? solid, alhamdulillah. Dan kita terus mempersolid diri. Iya. Yang kedua, tahun kedua ini 2022 ini adalah networking, kerjasama lah, jaringan dan kerjasama.
Dan kita sudah kerjasama dengan salah satunya Badan Pertanahan Nasional. Kita udah MOU selama 3 tahun. PKS perjanjian kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dengan desa itu Desa Malangan, Tulung. Kemudian Desa Belanjaran, kemarin sudah saya sampaikan proposalnya. Dan beberapa desa yang lain kita baru istilahnya beribik-beribik kalau orang Jawa bilang ya. Tapi yang jelas di 2 desa ini termasuk di Bono, kalau di Bono sudah berjalan di base camp utamanya, pusatnya di sana. Jadi Bono, Malangan dan Belanjaran. 3 desa ini yang sudah kita mulai pendampingannya seperti itu. Semoga desa-desa lainnya juga ikut termotivasi ya Pak ya, betul, bisa ikut sama komunitas petani muda, sama Kang Yusuf. Ya kalau kampus sih kemarin dari UGM kita langsung didampingi oleh Pak Nasih Widyayono, penemu dari Tribute Kalam, konsep kalam itu. Kemudian juga dari UNS ya, UNS kita sering. Kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol untuk demplot di Gelagahwangi sebanyak 24 patok itu kalau tidak salah. Dan juga dari kampus yang lain UMS ya, UMS kemarin. Dan beberapa kampus yang lain termasuk UPN. Tanggal 1 besok kita diundang ke UPN 1 Oktober itu jadi moderator untuk presentasi memotivasi mahasiswa Iya, baru agar supaya mau ya minimal mereka biar tahulah pertanian itu seperti apa. Mungkin dari Sobat Bincang Asik bisa nih, kalau misalkan ada PKKMB atau apa, ngundang Kang Yusuf biar jadi pembicara kan, biar jadi terinspirasi ya. Jadi banyak petani-petani muda sekarang. Oh iya, lupa. Komunitas itu punya slogan. Ya iyalah bahasanya ya. Apa Pak? Jadi nanti bisa bareng-bareng. Petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Nah, bisa dicoba ya? Boleh Pak. Petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Makanya kalau mau kaya harus jadi petani. Oke, gitu aja. Pesan terakhir Pak buat teman-teman dari Bisik Belanjaran. Pesan terakhir ini ngeri, pesan terakhir. Apa Pak? Ya ini pesan pembuka untuk kerjasama yang lebih menguntungkan ke depannya. Intinya kami dari komunitas, kalau saya pribadi tidak bisa sampai seperti ini tanpa teman-teman yang lain. Ini kontribusi dari teman-temannya luar biasa, terutama yang muda-muda. Pesan kami yang pertama adalah semoga anak-anak muda khususnya di Klaten itu setidaknya maulah kemudian untuk melihat pertanian seperti apa ya. Kalau nanti untuk bertani ya monggo nanti pilihan kalian penjenengan sedaya, tapi ayo merapat ke komunitas, kita belajar bertani bersama-sama gitu kan. Kalau memang tertarik dan dilihat ada prospek ke depan ya, itu silakan dilanjut. Kalau sekiranya tidak mampu ya monggo lah. Tapi intinya kalau kita mau mengembangkan pertanian itu pesan dari guru kami Pak Nasih itu cross fertilizer. Jadi tidak hanya mengajak orang pertanian, tapi ngajak orang hukum, ngajak orang teknik informatika, ngajak orang akunting dan sebagainya itu agar supaya pertanian ini lebih maju, lebih cepat. Terima kasih. Berarti pada intinya kalau mau kaya harus jadi petani. Iya. Gitu aja teman-teman. Mbak Sylvia siap jadi petani? Boleh Pak kalau saya jadi kaya ya. Nunggu kaya dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau jadi kaya harus jadi petani. Oke, gitu aja Pak Yusuf atau Kang Yusuf. Terima kasih sebelumnya sudah mau datang ke studio Bisik Belanjaran hari ini, sore ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi Kak. Siap. Karena durasi juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Belanjaran. See you.